kok ada mata terus meringis gitu. Oh, jangan sendirian. Selamat datang di Jangan Sendirian. Saat ngomongin cerita. Mantap sekali. Halo bro, apa kabar? Baik mas. Alhamdulillah. Oh ya, kesibukannya apa Gian? Saat pandemi. Nganggur. Sudah lulus apa Sekolah belum? sekolah. Masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Biasanya aktivitas kamu itu apa sih? Hobi kamu lah. Kebetulan kan senang daki kan. Oh, senang mendaki. Daki. Olahraga ekstrim lah. Olahraga ekstrim. Climbing juga. Climbing. Lagi climbing kamu gak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka. Oh, berarti senang mendaki gunung, camping gitu Iya. kan. Hiking, camping gitu. Hiking. Oh, gunung mana aja nih yang udah kamu kunjungi? Gunungnya masih di Jawa Timur, sekitar Jawa Timur aja mas. Oh, wilayah Jawa Timur. Sono Lirang, Pundak Nanggungan. Sering kayak itu. Salikan waktu kan. Aku ya Oh, masih sekolah. yang sering itu di mana aja sih? Yang sering di gunung yang estimasi waktunya tuh 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari 1 malam. Soalnya kan kesibukan sekolah mas kan. Soalnya keburu waktu kan. Terus sekolah terus aktivitas lainnya. Oh, langsung aktivitas lagi yo. Nah, kamu kan sering naik gunung nih. Ya, iya kan? Pasti di gunung pasti pernah merasakan ada sesuatu hal-hal yang janggal atau enggak kehidupan lain selain manusia. Pasti. Pasti. Bukan pernah toh. Pasti tapi. Pasti. Nah, di gunung mana itu? Pertama kali aku daki kan Gunung Penanggungan. Itu ada cerita. Terus di Gunung Pundak itu juga ada. Pengalaman. Pengalaman. Yang waktu di Gunung Penanggungan, apa sih pengalamanmu saat yang mendaki gunung? Kan aku juga suka mendaki gunung nih. Nah, pasti kan juga ada beberapa momen atau beberapa cerita yang pernah saya simpen dan belum saya ungkapkan waktu ke teman-teman itu kan. Saya simpan pribadi. Soalnya kan takutnya teman-teman tahu atau apa kan bisa, kalau lagi di gunung kan bisa buat kepikiran kan. Iya. Nah ya kan. Nah, cerita kamu yang waktu di gunung itu apa aja sih? Ya boleh kamu ceritakan lah. Kebetulan apa kayak misalnya aku ke Gunung Penanggungan ya pertama kali. Kamu sambil ngerokok ya? Iya. Oke. Pertama kali. Ngobrol-ngobrol santai lah. Iya. Kebetulan cerita Yang mistis. Iya. Ya kan, ya yang mistis. itu apa? Tak peroleh itu di gunung yang pertama kali aku mendaki. Paham? Bam. Berarti kamu mendaki gunung pertama kali di mana? Penanggungan. Di Penanggungan. Oke, Iya. oke, Penanggungan. Via? Hah? Via mana? Via Jolotundo. Oh, Jolotundo, Iya. bukan Tamiajeng. Enggak. Oh ya, oke. Jolotundo. Misalnya apa? Kayak Gunung Penanggungan pertama kali aku ke sana itu pasti ada cerita. Terus ke Gunung Pundak, Sebelum kamu ke sana, apa sesudah kamu ke sana? terus aku ndaki ada cerita gitu. Oh, bukan kamu yang diceritakan gitu. Bukan. Berarti pengalamanmu sendiri. Oke. Kisaran tahun 2018 pertengahan. Oh, pertengahan. Ya, Juli pas apa habis ulangan lah refreshing gitu. Kebetulan kan aku suka daki malam kan. Oh, berarti trekking malam. Trekking Oke. malam, iya. Oke. Apa soalnya kan hemat air terus Nggak panas. nggak panas. Karena dingin juga. Iya, enak lah dinikmati kalau daki malam. Aku daki bersama 3 orang loh, masku sama guru lesku. Ya bukan guru les sih, masih siswa lah waktu itu. Daki apa? Berangkat 3 orang dari Surabaya itu jam maghrib. Dari Surabaya maghrib. Di Pandaan itu apa? Berhenti dulu buat ngelengkapin logistik. Iya. Buat perlengkapan. Iya, perlengkapan. Terus sampai camp jam 9 registrasi, terus pengarahan dari tim pengelola Gunung Penanggungan
terus packing ulang sebentar, akhirnya jam setengah 10 mendaki. Kebetulan ceritanya ini di awal-awal pendakian. Oh jadi langsung disambut gitu ya? Iya, langsung. Oke, langsung disambut. Oke. Waktu tahun 2018 itu kan pos 1 itu masih di, kalau dari base camp lurus itu kan ada perempatan. Kayaknya kalau kita ke kanan itu ke desa, terus ke kiri itu pas saya kesasar. Nah, kalau lurus itu ke puncak, arah puncak. Oh berarti pernah kesasar berarti? Iya, pas. Oh. Soalnya pertama kan. Oh, oke. Iya. Ya bukan pertama sih, ada satu orang yang sudah pernah ke situ. Nah, dari base camp sampai pos 1 itu ada tulisan pos 2 kiri. Jadi pos 2 kiri, belok kiri ya. Jadi ada tulisan yang ada di pos 1 itu. Iya. Atasnya ada tulisan pos 1, bawahnya ada pos 2 belok kiri. Oke. Puncak artinya. Terus kita ambil kiri lah langsung. Niatnya ya kan istirahat di pos 2. Pas belok kiri masih aman. Masih aman. Terus berapa menit gitu jalan kok nggak sampai pos 2. Belum sampai. Kebetulan yang bawa center ini kan cuma 2 orang kan. Guru lesku yang tadi mahasiswa itu sama aku. Kebetulan lesku ini nggak bawa center kan, jadi di tengah. Otomatis guru lesku ini depan toh, soalnya dia yang tahu medan. Baik, jadi navigator. Ya, aku sebagai sapu bersih lah. Oh ya, yang belakang. Iya, yang paling belakang. Karena itu pengalaman. Itu pertama kali mendaki, pertama kali ada pengalaman di gunung. Pertama kali langsung jadi swiper. Iya. Jadi swiper. Terus? Ya gimana sih, pertama kali mendaki terus ya agak horor kan. Di paling belakang, malam paling belakang. Ya aku tolak-tolak. Tolak-tolak itu ini nggak tahu ya kalau teman-teman ada yang tahu, kalau dari pos 1 itu lurus yang ada perempatan itu ke kiri itu aku nemu itu kayak gerbang tapi itu sudah banyak pohon tumbuhan gitu lah, jadi kelihatan tua gitu. Gapura? Bukan, pagar putih. Oh, pagar putih. Iya. Terus gak tahu sih itu beneran rumah atau apa gitu. Kayak bentuk rumahnya itu kayak ngantong gitu, kayak di cerita Mister Rumah Ayam. Dari halamannya besar ini. Dalam hati aku bodo amat kan. Sebelum mendaki itu aku ya cerita kalau ada cerita yang kita alami sendiri itu lebih baik disimpan dulu, nanti cerita dari base camp. Jalan berapa langkah itu aku lihat kanan, tadi itu kiri pagar yang sudah lama itu. Terus aku lihat kanan kok ada kuburan. Gak tahu itu ada beneran apa enggak. Oh, tapi memang kalau aku dengar cerita sih dari teman-temanku yang sering lewat jalur Jolotundo, memang di situ masih ada petilasan. Dan di puncak atau enggak saya itu masih ada satu makam sama gua. Petilasan. Berarti gak cuma satu. Banyak. Kalau di Arjuna kan mungkin kayak Arco gitu kan. Arca kan. Kalau lewat dari Malang. Dari mana sih? Lawang kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Ya aku belum pernah naik Arjuna sih itu. Iya. Pengen sih sini. Ya kayak banyak makam gitu. Cuma kalau perjalanan malam itu kan kayak gimana ya, arang-arang gitu kelihatan, karena memang perjalanan malam kan pandangan terbatas. Iya. Nah itu kan. Tapi batu nisan di sana itu kok kelihatan jelas. Cuma ya bukan kayak pancar sinar gitu. Cuma kelihatan jelas gitu.
berarti ya terawat lah kata tanah-tanahnya, kata tanah gitu kan. Terus lurus, yang paling depan ini bilang, "Duh, kok udah jalan raya aspalan gitu." Terus lihat buka peta kan, harusnya lurus gua ngiri, tapi tadi yang di perempatan pos 1 itu ada tulisan belok kiri ke arah puncak, langsung balik ke pos 1 tadi. Di tengah-tengah jalan itu kayak banyak itu loh, daun-daun kering. Emang awalnya ada, terus dibuka ada tulisan pos 1 lurus. Berarti patokannya ada di bawah. Iya, di bawah, bukan di yang aku lihat itu di tembok. Tapi yang di tembok itu masih ada. Oh, iya. Berarti berarti usil. Tahu sendiri penanggungan. Mau ke pos 1 itu kan jalan agak naik kan, terus agak landai. Terus jalan di tengah jalan itu, aku nggak tahu ya. Barangkali teman-teman aja yang ngalamin. Jalan itu perama, kayak ada batu kerikil. Jalan kan gini kan, itu ada yang kena kaki Mas. Ngelempar ya. Bukan ngelempar kan, cuma dari bawah terus ngenain kaki ya. Oke. Aku masih biasa kan, pikiranku ya paling kena sepatuku terus gini loh, terus kena kaki ya gitu. Aku masih biarin. Terus yang kedua kok dari belakang. Padahal di belakang itu nggak ada siapa. Gak ada, aku sama bersih. Oke. Terus kata yang pengelola base camp, itu aku rombongan terakhir. Oke. Pas aku registrasi ya sepi. Cuma rombongan gue aja. Itu batunya masih kecil loh. Aku belum berangkat aneh lah, masih lihat bawah gini, belum nonton belakang. Terus yang ketiga kok malah keras, kena kakiku. Aku lihat bawah langsung lihat kiri, kok gak ada orang, langsung aku center, tak kasih yang tengah, aku ke tengah. Oh, oper Iya. Terus pas ditanya, "Apa? Kenapa? Gak apa-apa." Ya udah, cuma itu gitu. cerita itu. Iya. Oke. Terus ya lumayan sih. Karena kamu kan di belakang sendiri. Iya. Dan kamu itu rombongan terakhir. Iya. Nah, itu kan ada yang lempar, itu siapa? Iya. Rombongan terakhir mendaki pertama kali langsung dapat horor gitu. Agak yang lempar itu siapa? Ayo. Gunung Punda ini apa ini? Karena aku juga pernah naik Gunung Punda juga, Menangan Punda udah pernah. Ada sih di situ ada. Ceritanya lebih singkat sih. Cuma yang agak beda. Tadi kan di Penanggungan cuma gangguan kan, sama dapat korban pendaki usil di Jasarin tadi. Kalau di Punda ini lebih visual. Kebetulan itu aku daki nggak sore amat sih, berangkat dari Surabaya itu kebetulan itu hari Jumat. Ngumpul dulu jam 2 berangkat. Sampai base camp itu sekitar jam 4 lah, jam 4:30. Belum sore banget lah. Cahaya matahari masih kelihatan. Sampai base camp registrasi, terus packing ulang biar enak akhirnya. Dari berangkat jam 5 itu sampai pos 1 itu masih aman. Ya. Sebelum pos 1 itu sudah maghrib dulu. Soalnya kan ada cewek kan, langkahnya ngibangin sama cewek. Pos 1 itu bukannya shelter yang ada itu ada kayak pompa air gitu kan, kotak bukan? Itu yang luas kan halamannya. Oke. Shelter 1. Pos 1 pos 2. Satu. Aku kalau bilang sih shelter sih. Iya, shelter. Sebelum pos 1 sudah maghrib. Maghrib. Langsung ngeluarin shelter kan semua. Itu berapa orang itu? 6 orang. Oh, banyak berarti. 3 orang cewek, 3 orang cowok. Jarang aku enggak. Iya, repotin sih. Kebanyakan ya paling banyak aku kalau naik ya 4 orang. Paling dikit ya solo. Ya Pak. Jedane, Pak. Solo biasanya ada yang dampingin di belakang. Pasti. Dari pos 1 itu kan ngeluarin center terus jalan lagi. Lupa deh. Pos 2 apa pos 3 gitu.
pokoknya pos itu ngadep jalur. Jadi pet lah kalau Pet. ngeloni ya. Kan masih ada pet 1, pet Pet 2. dua. Kan kalau dibilang kan pos gitu kan. bukan. Aku tuh berhenti pas ada sebelum pet. Oh, sebelum pet. Oh, berarti mungkin itu apa? Kayak pendopo besar itu bukan? Yang jalannya masih apa? Kaflingan gitu. Bukan. Selanjutnya. Oh, Setelah udah tanah. sudah tanah. Oke. Terus? Lupa deh pos berapa itu. Hmm. Pokoknya sudah gelap kan. Kalau nggak salah sudah ngelewatin pet ya. Aku sampai pet itu jam 8 bang. Wih, suwi nih. Ngebangin cewek bang. Oh iya siap. Cewek. Oh, pos 1 yang di atas itu kan? Yang sebelum tikungan bukan? Iya. Itu pos 1. Gak tahu deh. Aku lupa. Masih Gak ada batu. tulisannya deh. Nggak, Sudah kan? tanah, sudah tanah. Oh, sudah tanah. Berarti itu shelter itu pet. Bukan, pet yang besar itu. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Bang. Oke, terus? Setelah shelter sebelum pet. Setelah shelter sebelum pet. Pokoknya itu apa? Posnya itu naik, terus langsung disambut pos. Jadi jalan lainnya sebelah. Iya, yang pos. itu kan apa namanya masih bebatuan. Iya. Masih bebatuan. Iya pasti. Terus? Lupa deh. Iya. Tanah lah. Oh, masih tanah. Tanah, iya. Oke. Sudah malam kan? Itu kisaran jam 7 lah. Sudah gelap. Kebetulan kan langsung sampai pos, langsung matiin senter kan. Soalnya nggak bawa itu loh, lamp. Headlamp. Buat. Oh, yang Iya, buat penerangan. tenda. Iya. Dibatin semua. Cewek-ceweknya ini di pos. Aku sama cowok-cowoknya itu di jalur. Pas cowoknya mau pindah, kebetulan air kan dibawa cewek kan, air. Air yang sudah dibuka maksudnya, bawa cewek. 2 orang tuh ini pindah. Aku masih di luar pos. Di luar pos. Terus aku lihat atap pos. Pas itu kan nggak ada lampu kan. Lampu headlamp dimatikan kan, soalnya hemat tadi ya. Hemat. Kalau di gelap total, mata kita kan butuh beberapa detik tes sama kegelapan itu kan. Oh iya. Jadi kelihatan lah apa? Walaupun gak bagus, kok kelihatan awalnya seperti ranting pohon bambu, pohon-pohon. Ya, pohon-pohon lama-lama kok membentuk seperti kerah, tapi 1 meter lah tinggi. Gak berbulu. Dia lihat bawah gini, lihat dari atas itu. lihat teman-temanku. Jadi aku lihat dia lihat teman-temanku. Dia lihat bawah gini, terus berapa detik ya? Lama lah, 10 detikan gitu. Aku liatin bengong gini. Terus dia lihat aku, cuma ada matanya ya cuma hitam gitu lah. Berubah bayangan. Dia lihat aku, dia langsung balik. Langsung hilang gitu. Iya, langsung hilang. Kenapa aku bisa lihat? Soalnya kalau angle dari tempatku duduk bawah pos, terus atasnya itu masih itu apa? Langit, gak ada pohon. Jadi kalau ada ranting, masih kelihatan. Iya, masih kelihatan. Gara-gara itu kan aku bisa lihat dia. Wah, lihat teman-temanku, terus aku liatin dia kembali itu langsung langit. Wah, serem. Merinding. Oke. Merinding apa sih? Apa waktu itu? Itu kamu di pundak itu pertama kali juga. Pertama kali lagi ya. Kebanyakan pertama kali. Kalau aku di Penanggungan ya, itu aku pertama kali di Penanggungan itu orang 3 sama. 3. Setelah tapi aku via jalur Tami Ajeng. Dari via registrasi Simaksi, ya kan? Turun, habis itu jalan sampai di pos 2. Turun dulu, terus agak nanjak, ya nggak seberapa nanjak sih. Terus sampai di pos 2. Nah, setelah pos 2 kan sekarang ada warung. Dulu kan nggak ada, cuma pos gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan sudah ada warung, sudah ada sediakan makanan, minuman gitu. Nah, dulu itu nggak ada. Aku pertama kali ndaki itu sekitar tahun 2013. Nah, terus di Penanggungan itu sampai di pos 3. Nah, pos 3 itu kan memang terkenal pos yang paling luas. Maksudnya tempat campnya paling luas toh.
Nah, aku sama temanku bertiga itu niat pengen ngecamp di pos 3. Itu sekitar jam setengah 2. Berarti nggak di puncak ya? Enggak, besoknya. Soalnya aku ngabisin waktu 4 hari di sana. Film. Nah, setelah itu kan di pos 2, di pos 3, setengah 2 itu tidur di sini aja lah, ngono. Puncak besok aja lah, ngono. Sampai Kita nikmatin gitu. saya pos 3 jam berapa? Saya pos 3 itu ya sekitar jam setengah 2. Kan aku naik Setengah 2 sekitar siang. malam. Oh, mah. Aku naik sekitar jam 12-an. Ya, jam 12-an lah. Nah, kan memang jalan santai lah, nggak ngejar waktu, kan memang panjang tuh waktu ini. Nah, setelah di pos 3 itu kita masak, kita kirim tenda. Nah, temanku nyeletuk bilang gini kalau barang-barang unu gak ya bus bilang gitu kan. Yang temanku yang memang itu temanku yang pertama kali. Aku juga pertama kali kan, temanku pertama kali. Nah, yang temanku ini membackup lah acaranya, membackup. Dan dia memang sudah umur 3 tahun, memang sudah naik gunung, mulai dari ayahnya, mamanya. Berarti dia pernah ke Penanggungan itu? Oh, bukan ke Penanggungan aja, Pak. Oh enggak, iya, berarti dia pernah ke Penanggungan. Pernah, dulu pernah. Oh iya. Pertama kali dia ke Penanggungan itu umur 4 tahun. Umur 4 tahun sudah ke Penanggungan. Nah, terus habis itu kita ngomong-ngomong kan, temenku bilang, "Hus, jangan bilang gitu. Ini di hutan. Tamu kan? Lihat tamu gitu. Kita tamu." Oh iya, gitu kan. Nah, itu aku kan kebelet kencing. Waktu itu mau makan kebelet kencing. Saat kencing itu, nah temanku yang sompral tadi, yang celutuk tadi ikut aku kencing. Nah, setelah waktu aku kencing kan itu akan ada di pohon. Nah, aku samping-sampingan sama dia. Setelah samping-sampingan, aku mau balik tuh. Nah, aku ngerasa di depanku itu ada kayak rambut. Aku gini-gini. Depan, samping pohon. Aku depanku kayak gini-gini. Nah, katanya temanku, "Kamu ngapain? Kok kayak ada rambut ini?" Sih, bentar. Temanku ambil senter. Senter HP di senter, rambut ke atas. Tuh. Nah, rambutnya kayak apa? Kayak gantung gitu rambutnya. Setelah di center itu kan sampai ke atas gitu, nggak kelihatan di atas. Nggak jangkau Kan memang center HP itu kan cahayanya seberapa sih? Kan nggak bisa sampai luas gitu kan. Tapi kentang lah ya. Nah, HP kentang lah. Ya, mungkin kayak merek itu gitu kan. Kita tidak mau sebutkan merek karena tidak ada sponsor. Ya kan, bener kan ya. Nah, setelah itu temenku yang ngajak aku, yang memang dia sudah berpengalaman, dia mau pamit tidur dulu, istirahat. Ya udah aku tak istirahat, ya udah aku ngobrol sama temanku yang sompral tadi, yang celetuk tadi. Lagi enak-enakan ngobrol. Nah, di tenda itu kan pakai lampu senter. Kan memang zaman dulu kan nggak ada kan. Nah, pakai lampu senter. Yang di sebelah atas temanku tidur itu kayak ngecap tangan gini, kayak neken tenda gitu. Oh, berarti ngobrol di dalam tenda? Iya, ngobrol di dalam tenda, ada tangan kayak gini tangan. Itu sekitar jam setengah 2, jam 2 tuh. Mungkin yang tadi? Hah? Mungkin yang tadi? Mungkin sih. Nah, kalau yang di pundak nggak seberapa serem sih. Mungkin ya suara dan waktu kebalikan berarti ya gitu ya. Hah? Kebalikan. Iya, kebalikan. Suara di situ ya kayak gimana ya? Muncul tangan gini sudah. Tapi itu keadaan malam hari sih. Yang kamu waktu di pos mana sih? Yang deket-deket pohon bambu. Yang di atas posnya. Oh iya. Nah, dekat bambu kan ada jalan sebelah kanan. Iya. Oh. Nah, ya kan yang mau ke jalur itu loh apa? Air itu loh. Sumbernya. Nah, itu kan kayak ada jurang, ada batu besar juga kan, ada tebing. Ya itu di situ yang ada lubangnya. Aku mau
posisi ganti keril kan berhenti kan. Nah, waktu pakai headlamp sekelebat gitu. Berarti tepat di mata air ya? Sebelum mata air. Oh sebelumnya. Sebelum mata air. Nah, kayak tasnya temanku itu mau ditarik gini loh. Tas keril. Kerilnya mau kayak ditarik gini tapi cepet. Maksudnya nggak bisa itu. Nggak sampai gini loh. Itu. Waktu pakai headlamp itu udah sih. Siapa yang lihat? Hah? Siapa yang lihat? Yang lihat aku sama temanku. 2 orang. Ya aku kan gini, langsung aku kan gini. Nah setelah itu kan kita ngobrol tuh di base camp. Setelah turun, setelah turun, aku bilang tas kamu tadi malam kayak ada yang mau narik. Loh, kamu ya lihat kan? Iya lihat. Tangannya hitam kan? Iya. Kukunya panjang iya. Padahal waktu aku lihat temanku waktu turun itu kan kita kan turun siang, kan cerah kan, masih kelihatan cahaya kan. Nah itu batunya ya enggak ada lubang sampai dalam, cuman lubang sempit segini kalau nggak salah. Jadi ini mulutnya lubang, ini tembok. Udah. Tangannya dari dalam. Iya dari dalam itu. Berarti temannya sampai nanti lihat duluan berarti tahu gitu. Iya, dua-dua itu. Aku sama temanku. Nah, kan ini 2 orang yang lihat langsung. Tuh. Gila. Yang banyak sebenarnya di gunung itu ya banyak. Oh ya ngomong-ngomong, kamu itu katanya pernah kecelakaan. Oh iya, lupa lah. Tahun kisaran 2016 apa sama 2017. Waktu itu masih. Oh berarti akhir 2016 berarti. Akhir 2016. Terus? Waktu itu kebetulan ada acara kan di Kota Garam. Berangkat. kebetulan teman-teman itu ngumpul di depan tol Suramadu. Ngumpul itu habis maghrib. Isya kita berangkat. Sampai di lokasi deket sih cuma di Bangkalan. Sampai lokasi istirahat sebentar kan. Terus masjidnya itu kanan jalan. Nah, ini masjid, terus sebelahnya itu tempat wudhu sama kamar mandi lah. Terus sebelah lagi sawah. Nah, pembatas antara masjid sama sawah itu ada tembok. Oh iya. Tingginya mungkin 150-160 lah. Sekitar 1,5 meter lah. Ya, 1,5 meter. Kebetulan waktu itu aku masih SMP kan, masih iseng-iseng. Ada kayak tumpukan bata gitu. Aku naikin, aku lihat. Oh, sawah gitu. Tanya penasaran kan, kok gelap? Kirain kan rumah orang gitu, pemukiman. Ternyata sawah. Aku lihat, oh sawah, ya udah. Terus aku kembali. Terus aku kok ada pikiran moto kan. Aku ambil HP, aku kembali ke tempat yang sawah tadi. Bukan sawah. Masih di area masjid tapi dibatasi tembok. Aku naik ke bata, aku moto gini. Aku gak lihat, aku ngawur lah. Iseng gitu. Moto, terus aku balik ke masjid, aku lihat hasilnya. Aku gak pernah lihat langsung kan, aku lihat apa. Aku balik ke masjid, aku lihat berapa foto ya, 13 ke 10, banyak sebenarnya. Foto gini kan, kanan kiri terus depan dulu. Terus aku cek dari pertama sampai tengah itu gak ada apa-apa. Terus yang ke 10 ini misalnya apa ya, 10 tuh kayak dilihat gini tuh biasa, gak ada apa-apa. Terus kalau di zoom, aku zoom kan, aku lihat di setiap sudut kok di bawah sini ya, kok ada muka putih, matanya hitam, lingkar gitu loh. Terus cing merinding gigi merinding daripada nang 2 itu Pak. Coba merinding terus kok ada mata terus beringis. Aduh.
body apa dan itu pocong ya. Oh, temen serius? Serius pocong. Sumpah merinding. Ini Ya. dan itu pocong. Kebetulan yang lihat apa yang aku kebetulan yang review foto itu masih aku kan. Tak lihat kok seperti pocong, terus aku liatin ke yang lain. Belum nih, liatin ini. Loh, pocong. Terus semua tahu kan? Terus semua tahu, ya wes. Temanku nyaran, habusan di bawah rokok. Apa? Bahasa Indonesianya habusan. Kamu hapus. Iya. Bahasa Indonesianya kamu hapus, tidak terjadi apa-apa. Udah kamu hapus. Belum, Wah, minta dong. Nanti kirim ya. hilang. Wah, aman Pak. Apa ada kaitannya nanti? Oke. Apa? Tadi kan kalau biasa gitu gak kelihatan. Pas aku zoom jelas muka terus kain. Cuma kepala. Potong segini aja. Soalnya dia itu kan gini kan. Apa dia pakai jas? Mau juta tuh. Terus. Dia tuh di pojok agak serong gini kepalanya. Jadi kelihatan cuma angle-nya cuma segini doang. Kayak Pucet jilbab lah. gitu. Oh, jilbab. Pucet Tapi putih. ada gininya enggak? Kuncirnya. Kuncinya bukan ke atas ya. Ini Oke. ke belakang gitu. Nah. Apa kayak Genji? Kayak gitu. Terus Masih tuh merinding, Pak. ya itu tadi apa? Mata kolab bukan matanya doang sih. Segini tuh. Segini ya. Hitam. Aku kenapa kepikiran pocong? Soalnya apa? Kelihatan ada hidung, ada mulut tadi yang ini sih. Pertama kali aku lihat gini, langsung merinding, langsung lempar ke temanku gitu. Langsung dilihat semuanya. Terus ya acara bikin acara sampai selesai jam 12 tet. Siap-siap kembali ke Surabaya semua. Pulang. Kebetulan yang bonceng itu aku sama temanku. Oh, berarti kamu yang nyetir? Iya. Aku yang nyetir dari lokasi sampai tol Suramadu dulu aman, karena apa-apa. Oke. Ngantuk cuma gak parah. Ngantuk cuma gak capek gitu. Kebetulan kan itu aku ninggal rombongan kan. Ya itu salah sih ninggal rombongan. Soalnya konvoy sama anak. Oh, berarti kamu duluan berarti. Duluan cuma ada motor sama temanku satu lagi. Oh, Aku duluan. Pas di jalan kalau dari arah Bangkalan yang arah Sumeneb Pamekasan tadi, pertigaan mau ke Suramadu kan ke kiri kan. Nah, dari jalan situ itu aman lah. Bareng gitu lah. Jalannya bareng. Sampai depan tol Suramadu juga aman. Pas masuk Suramadu aku duluan kan, temanku di belakang. Daratan terakhir pantai itu. Kok langsung capek, ngantuk itu langsung kayak misalnya dari baterai HP 80% kok langsung 1% gitu. langsung bleng gitu. Iya. Itu foto pocinya belum dihapus ya. Beberapa puluh meter gitu mau ke tengah-tengah Suramadu, pas itu kan ada tiang besar itu. Nah, mau ke situ kok tiba-tiba blank. Itu gak sadar apa-apa. Padahal aku masih gini. Masih nyetir gitu. Iya, blank, gelap, terus telinga enggak kedengaran suara angin. Kalau kita mengendarai sepeda motor otomatis ada angin kan. Itu enggak ada, blank. Kelihatan blank hitam. Kedengaran juga blank. Terus aku ngerempet pembatas pakai Suramadu dulu, yang langsung laut itu langsung tersempet serempet mungkin di pembatasnya itu paling 10 meter lah. Jadi ya
kalau inget-inget apa masih inget jelas Pak. Sampai parahnya itu masih nggak apa-apa apa paling cuma tangan yang apa yang kerasa sakit itu baru langsung pas kena apa tak jalan lah Aspal, ha. jalan itu baru itu parah sakit. Oh ya 15 meter 20 meter lah Jauh loh itu. jauh akibatnya sini apa Kaki. kaki ya sobek dari kalau misalnya kaki ya dari sini tuh lutut bolong sampai sini sampai tempurung kaki itu goresnya alhamdulillah sekarang Tapi oke. operasi enggak? Operasi dijahit yang lutut Jahit berapa? 3 3. soalnya apa pas temanku yang berhenti tadi tuh pas aku sudah ditolongin aku kan nggak bisa berdiri ya motor di Taruh di pinggir. ya dipinggirin terus aku tidak tolongin terus dia ngomong pesan misalnya mas oh, kamu tadi jatuh jauh loh terus lihat di sana spionku yang kiri kan apa lepas gitu dari sebenarnya tadi bentur sama pembatas Tol itu. tol ya tak lihat wih jauh 40-30 meter lah Jauh loh itu. jauh ya Gila. Untung kamu nggak jebur ke laut. ya untung ya Iya. Dibilang laut ya apa? Iya. Sampai kalau bahasanya itu totok ya totok sepeda itu. Kepala motor. Kepala motor. Lampu lah. Silang gini Wih. iya silang terus bawa anak-anak kan aku dibonceng temanku yang rombongan yang nyusul terus sepeda dibawa temanku yang nolongin tadi ya bareng sama pas perjalanan ke rumah itu yang luka tadi tak pegang tuh sum-sum kan kayak ini loh, yang engsel itu tak pegang bisa dalam teman dalam sampai bisa Lubang gitu. lubang gitu. Jadi kan apa ya Tapi merinding bukan karena serem, Pak. ngilu ya Ngilu. iya ngilu Semua ngilu. Terus jadi gini kan nah pas lubang gini tuh ya lubangnya jadi gini apa pas kulit itu kan pas kulit lubang langsung tulang termasuk dalam soalnya lutut kan itu saya pulang langsung dibawa ke rumah sakit Darussuadi langsung ditangani jam berapa ya jam 1 terus jam 5 pagi saya pulang terus anehnya aku bawa HP sampai rumah pas diantar temen-temenku pulang habis apa baru banget kecelakaan itu aku gak kepikiran ngecek foto sih gak kepikiran aku ke rumah sakit itu cuma pakai kolor sama pakai jaket pergi ke rumah sakit itu masih nggak kepikiran jahit masih nggak kepikiran sampai rumah kepikiran oh iya fotonya mau oh iya fotonya tadi apa ada hasil tak cari kok ada fotonya nggak ada, hilang. foto yang ada poci yang lainnya masih ada ya itu nggak tahu sih kan apa cerita-ceritanya dari orang-orang dulu kalau simpen foto yang ada Penampakan. itu harus dibuang kalau enggak apa kayak HP kita atau member kita tuh bakar gitu ceritanya Itu kan tergantung dari case Iya. juga kan. Seru juga sih ceritanya. yang terakhir enggak serem sih ngilu kalau bayangin ini pasti ngilu Ya waktu pocongnya itu, Pak. iya yang poinnya itu pocongnya itu. iya pokoknya Serem sih. mungkin serem. kalau enggak ada pocong enggak ada kecelakaan itu Oh iya benar-benar. mungkin Oke, terima kasih buat Mas Farhan sudah berbagi cerita di sini kan.
Buat teman-teman yang punya cerita bisa hubungi kita di email jangan sendirian @1gmail.com, dan kalian juga bisa nge-DM di Instagramnya podcast_horror.id. Saya Matt pamit undur diri dan Mas Farhan pamit juga. Terima kasih dan selamat malam.